Bapak Ibu sekalian, baiklah langsung saya mau memberikan materi yang akan saya berikan ini. Nah, panitia menyodorkan tema ini, Ishak suami yang mendoakan istri tetapi ditipu, ya. Fokusnya adalah tokoh Ishak yang bisa kita temukan dalam kitab Kejadian bab 21 sampai bab 28. Sebenarnya sampai bab 35 karena di sana Ishak wafat di bab 35. Nah, dari sini saya akan memberikan perikop-perikop khusus yang secara umum ya tentang yang menyangkut tentang Ishak sebagai pengantar. Nah, cerita tentang Ishak, Abraham, Ishak, dan Yakub itu merupakan sebuah saga sebenarnya ya. Saga itu apa ya? Saga yang ditulis artinya kitab suci yang memuat cerita yang ceritanya itu seperti yang kalau kita kenal dalam literatur sebagai saga. Cerita yang mengandung unsur-unsur ada sejarahnya, mengisahkan seseorang, keberanian seseorang, atau kepahlawanannya, atau juga petualangannya. Dan petualangan seseorang ini mengagumkan. Dan bagi kita, saganya dalam kitab suci adalah petualangan iman. Nah ini. Nah, kalau kita melihat kitab suci, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, ya, sampai pada zaman Yesus, orang Israel itu meyakini bahwa leluhur mereka, selalu mereka menyebut 3 orang, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari ketiganya ini sering disebut dan jelas bahwa Abraham itu tokoh yang besar, Yakub juga nanti menjadi tokoh yang besar, Ishak juga. Tapi dari ketiganya ini yang diceritakan dalam kitab Kejadian, Ishak diceritakan yang istilahnya paling sedikit di antara yang lain. Ini. Lalu juga ketika memperkenalkan Allah di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahkan Yesus pun juga memperkenalkan Allahnya yang ia sebut itu siapa kepada para murid, di sana disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan saya harapkan melalui pendalaman lewat tokoh Ishak ini, kita menemukan Allah seperti apa yang dihayati oleh Ishak, yang kemudian mesti kita hayati sampai sekarang ini. Karena apa? Allahnya kita, Allah yang sama dengan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Antara Abraham, Ishak, dan Yakub mempunyai pengalaman sendiri, masa sendiri, dan juga situasi sendiri sehingga dalam menghayati Allah itu, mereka merumuskannya ataupun menghayati keterlibatan Allah secara berbeda-beda. Dan Ishak mempunyai kekhususan sendiri. Seperti nanti yang akan kita lihat. Nah, mulai dari nama ya, Ishak itu artinya apa toh Ishak itu dalam bahasa Ibrani, Ishak artinya itu tertawa, gitu ya. Ishak itu artinya dia tertawa. Kalau kita lihat kembali eee, kisah dari kelahiran Ishak itu diiringi dengan tertawa, ya. Dalam Kejadian bab 18 ayat 10 sampai 14 ya. Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan beramikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu yang apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Ini ya. Di satu sisi kelahiran Ishak itu ditandai dengan tertawa dari siapa Abraham dan Sarah. Mengapa tertawa? Karena mereka sudah tua. Tidak mungkin. Jadi
Tidak mungkin bahwa Sarah itu mengandung lalu lalu kemudian mempunyai anak, tetapi Tuhan menjanjikan itu. Janjinya Tuhan itu ditanggapi dengan hal yang mustahil, sehingga tertawa. Lalu di lain sisi, tertawa mengandung makna apa? Mengandung makna bahwa di dalam Ishak-lah, kebahagiaan Abraham dan Sarah itu berada. Karena apa? Inilah anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, baiklah, itu dari, arti namanya dihubungkan dengan kelahirannya. Baik, sekarang kita akan memahami pergulatan hidup Ishak dalam Kejadian bab 21 sampai 28 yang akan saya bagi menjadi beberapa perikop. Yang pertama, mulai dari Kejadian bab 21 ayat 1 sampai 34. Nah, di sana diceritakan tentang kelahiran Ishak, sehingga Abraham dan Sarah ini sungguh-sungguh menjadi keluarga yang ideal, ayah, ibu, dan anak, ya. Nah, Ishak ini lahir dari ayah Abraham yang berusia 100 tahun dan dari ibu yang waktu itu berusia 90 tahun, yang tidak mungkin pada masa sekarang. Nah, ketika setelah, Ishak lahir dikatakan, "Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku." Ini, Ishak tertawa ya, karena anugerah Tuhan itu membahagiakan. Di lain sisi, anugerah Tuhan itu diberikan pada saat Abraham dan Sarah pada masa tuanya. Nah, kelahiran Ishak ini menjadi bukti kesetiaan Tuhan atas janjinya kepada Abraham. Janji yang mana? Dulu ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan itu berjanji demikian. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaummu di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, ini dia. Ini, di balik ini, keturunan Abraham itu akan mendapatkan berkat. Juga dalam Kejadian bab 15 ayat 5, Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ini janji Tuhan kepada Abraham, dan janji itu ditepati dengan munculnya Ishak. Nah, karena itulah kemunculan Ishak menjadi kebanggaan bagi Abraham dan Sarah, bukan hanya bahwa mereka itu mempunyai anak, mempunyai keluarga yang lengkap, tetapi terpenuhi janji Tuhan. Benar-benar Tuhan serius memanggil mereka. Nah, ketika Abraham itu dan Sarah mempunyai anak Ishak, lebih tepatnya Sarah melahirkan Ishak, sebenarnya Abraham sudah mempunyai anak dari eee, dari pembantunya namanya Hagar. Nah, setelah Ishak lahir itu, Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Mengapa mengusir? Nah, ini mengapa mengusir dikatakan di situ dalam bab 21 ayat 12 sampai 13. Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu." Nah, ini maksud di sini ketika Sarah melihat Ishak bermain dengan Ismail, Sarah mempunyai kekhawatiran nanti ini keturunan Abraham ini diletakkan kepada Ismail atau Ishak. Itulah kekhawatiran Sarah. Lalu Abraham ini sebal melihat itu, ya, mendengar ungkapan Sarah, lalu Tuhan berfirman ini,
Bedanya Ishak dengan Ismail itu apa? Menurut firman Tuhan ini, bahwa Ishak itu menjadi keturunan yang sah dari Abraham. Nah, sementara Ismail ya itu akan menjadi bangsa, tetapi dibedakan di sini keturunan itu apa? Keturunan dalam arti keturunan yang akan mewarisi janji Allah itu dalam hal ini ya. Ini disebut keturunanmu. Di balik kata keturunanmu itu mewarisi janji Allah. Nah, kepada Ismail itu tidak ditekankan itu, tetapi ditekankan menjadi bangsa. Nah, kepada Ishak ditekankan keturunan Abraham berarti mewarisi janji Allah kepadanya. Itu relasi antara Ishak dengan Ismail. Nah, sekarang Ishak dalam Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 24. Kita sudah sering kali membaca ini dan mendengar kisah ini di mana Abraham diuji imannya untuk mengorbankan anak tunggalnya. Tadi sudah dikatakan bahwa Ishak itu merupakan sumber tertawa dari Abraham dan Sarah, sumber kebahagiaan. Nah, tetapi ketika mereka sedang bahagia-bahagianya, mempunyai anak yang mulai remaja, ya kan, sedang bahagia-bahagianya, Tuhan meminta sesuatu kepada Abraham, yaitu untuk mengorbankannya. Di sini antara bahagia seakan dan kemudian langsung disusul dengan kepedihan sebenarnya. Karena apa yang dianugerahkan Tuhan kemudian diambil lagi oleh Tuhan dalam peristiwa itu. Nah ini Ishak dipersembahkan sebagai kurban bakaran. Saya tidak menyoroti Abraham, tetapi saya menyoroti Ishaknya. Saya kira ketika kita kemarin itu membahas Abraham ini pasti disinggung ya. Nah ini menyoroti Ishaknya. Nah ketika Abraham bergulat, posisi Ishak di mana? Posisi Ishak sebagai kurban, sebagai persembahan. Nah di dalam bab 22 ayat 7 sampai 8 terjadi dialog antara Abraham dengan anaknya Ishak yang masih kecil. Ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Nah ini ya, ini ketika Abraham mengatakan Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Abraham masih berpikir bahwa yang akan dikorbankan adalah anaknya. Dalam konstruksi bahasa Ibrani itu korban bakaran baginya yang adalah anakku. Begitu, bisa dipahami seperti itu. Jadi korban bakarannya itu anaknya. Nah ini, tetapi dengan bahasa yang halus, Abraham mencoba untuk tidak memberitahu kepada Ishak anaknya bahwa korban adalah dirinya. Nah, dalam situasi Abraham seperti itu, ini pergulatan Abraham tapi berhubungan dengan Ishak ya. Mungkin bisa ditanyakan dalam diri Abraham itu juga, bagaimana seseorang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa serta kekuatannya dan juga mengasihi sesamanya seperti diri sendiri. Ini dalam kasus Ishak dipersembahkan. Bukankah juga Abraham terpecah antara mencintai Allah dan mencintai Ishak anaknya? Mencintai Allah atau mencintai anaknya? Mencintai Allah dengan mengorbankan anaknya atau mencintai anaknya tidak patuh kepada perintah Allah demikian. Nah, yang Abraham tahu akhirnya Abraham itu condong kepada Tuhan dan Ishak, kedua-duanya ya, kedua-duanya condong ke sana. Di antara kedua kesetiaan ini kepada Allah dan kepada putranya Ishak itu, Abraham itu seakan hanya dapat mengikuti jalan yang tidak dapat ia pahami, tetapi sekaligus ia percayai. Nah ini, dan bagaimana ia bisa menyembunyikan apa yang ia tahu dari Ishak? Ia tahu bahwa yang akan dikorbankan itu Ishak, tetapi ia menyembunyikan itu dari Ishak.
Ketika Abraham mengatakan, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku di situ, seakan-akan Abraham itu menyembunyikan. Dan dalam hal ini sebenarnya Abraham berharap akan adanya jalan keluar dari kebuntuan. Cinta kepada Allah dan putranya tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Dan ketika harus memisahkan itu, Abraham buntu. Dan di tengah kebuntuan jalan inilah Abraham mengharapkan jalan keluar. Dan akhirnya apa? Di sana dalam cerita itu Allah benar-benar menyediakan domba. Nah, dalam hal ini apa yang terjadi dalam Ishak, dalam diri Ishak, bisa kita simpulkan tentang Ishak. Ishak itu sungguh dicintai oleh orang tuanya. Ya, jadi Abraham mencintai Ishak sama seperti Abraham mencintai Allah, sama gitu ya. Dan Abraham pasti itu percaya bahwa Ishak itu merupakan wujud janji Tuhan. Jadi cinta orang tua kepada anak sama seperti ya cintanya kepada Tuhan. Nah, lalu gambaran Ishak ini sebagai anak domba, ya kan? Anak domba dikorbankan. Nanti dalam perjanjian baru, kita akan menuju kepada Yesus Kristus putra tunggal anak domba kan yang dikorbankan seperti itu. Bisa dibandingkan seperti itu. Nah, ini nanti untuk refleksi ke perjanjian baru. Nah, sekarang perikop selanjutnya. Itu perikop ketika Abraham mengorbankan Ishak. Sekarang ke perikop ya di Kejadian bab 24 ayat 1 sampai 67. Nah, perikop ini berbicara tentang pernikahan Ishak sebenarnya. Ishak dengan Ribka. Ishak menikah dengan Ribka. Siapa itu Ribka? Ribka itu cucu dari Nahor. Nahor itu siapa? Adiknya Abraham. Jadi sebenarnya masih saudara, ya, saudara. Ishak diminta oleh Abraham untuk menikahi seorang wanita dari anggota keluarganya. Nah, kalau dalam kitab suci sendiri pada zaman Abraham, rupanya kita menemukan orang menikah itu dengan saudaranya. Mulai dari Sarah, istri Abraham, dikatakan ya. Sebenarnya Sarah itu saudara Abraham sendiri. Itu anak dari ayahnya tapi lain ibu malah. Jadi itu ya. Anak dari ayahnya lain ibu. Itu Sarah. Nah, lalu nanti juga ya Ishak itu sekarang Ishak menikahi Ribka. Itu cucunya adiknya Abraham. Nah, nanti anaknya Ishak itu Yakub juga akan memperistri dua orang perempuan malahan, itu Lea dan Rahel, itu anak Laban. Laban itu kakaknya, abangnya, ibunya. Nah itu. Ini pernikahan saudara. Rupanya dulu pada zaman Israel kuno, pernikahan itu pernikahan sekeluarga, ya, seklan. Nah, mengapa ada pernikahan antar saudara? Mungkin ini pertanyaan untuk kita sekarang ketika membaca kitab suci, ya. Oleh para ahli, salah satu ahli yang meneliti pernikahan dari segi sosiologis pada zaman dulu mengatakan demikian. Dalam tradisi keluarga kuno di Israel, itu terdapat kecenderungan untuk menikah dalam kelompok sendiri. Ya. Perkawinan semacam ini bertujuan untuk apa? Meneruskan warisan leluhur dalam klan dan suku. Nah, nanti kalau Bapak Ibu amati sendiri kan, Abraham meminta Ishak menikah. Jadi, lalu Ishak meminta Yakub menikah dengan orang tertentu. Pernikahan itu atas restu orang tua, ya, karena unsur ini kekeluargaan. Nah, ini. Nah, yang menentukan kriteria seorang istri bagi Ishak itu Abraham, ayahnya. Nah, ini kriterianya apa? Kriterianya supaya Ishak itu tidak mengambil perempuan Kanaan sebagai istrinya, tetapi seorang perempuan dari sanak saudaranya. Ini bab 24 ayat 2 sampai 4. Nah, ini dalam keluarga yang terjadi. Nah, sekarang kita bisa menemukan karakter Ishak di tengah
situasi ataupun eh, kebiasaan seperti itu, ya. Nah, sebelumnya dari kisah di mana Ishak bertemu dengan Ribka ini, kalau kita membaca seluruhnya dalam Kejadian bab 24, kita akan menemukan bahwa pencarian dilakukan dalam keyakinan akan Tuhan yang membimbing untuk menemukannya. Pencarian seorang jodoh, ya. Diceritakan di sana Abraham meminta hambanya, pembantunya, untuk mencarikan seorang istri bagi anaknya. Dan pembantunya ini berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan petunjuk untuk menemukan seorang wanita itu. Dan itulah, dan Tuhan menunjukkan benar-benar. Nah ini, pencarian jodoh ini ya, benar-benar dalam keyakinan akan Tuhan dan bimbingan Tuhan, dan akhirnya ketemu. Meskipun yang mencari itu bukan Ishak sendiri, tetapi bapaknya yang berinisiatif dan pembantunya yang melaksanakan pencarian itu. Nah, sekarang tanggapan Ishak. Di sini kita menemukan karakter Ishak, ya. Dikatakan dalam bab 24 ayat 67, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ishak nggak protes, meskipun itu adalah pilihan bapaknya. Ya, ini. Dan Ishak mendapatkan Ribka sebagai istrinya itu tepat setelah ibunya meninggal, dan dikatakan Ishak mampu mencintainya. Nah, kemampuan dan penerimaan Ishak ini bisa dibaca bahwa Ishak ini sungguh taat kepada orang tuanya. Yang kedua, bahwa Ishak bisa mencintai dan menemukan istrinya karena bimbingan Tuhan. Ketika itu adalah bimbingan Tuhan, maka orang bisa mencintai dari hasil dari bimbingan Tuhan itu. Nah, dikatakan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban dari orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Ishak menikah dengan Ribka ketika umur 40 tahun. Ya, sudah 40 tahun. Nah, sekarang dari perikop selanjutnya bab 25 ayat 21 sampai 35. Ini bercerita tentang Ishak di tengah anak-anaknya, istri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi di sini, ya? Digambarkan bahwa Ishak itu sungguh beriman kepada Tuhan dan percaya akan janji Tuhan, seperti yang sudah dikatakan kepada Abraham ayahnya. Pastilah Abraham itu senantiasa menanamkan keyakinan ini, bahwa Tuhan yang memanggilnya itu memberi janji, dan inilah yang kemudian iman ini diwariskan kepada anaknya Ishak. Dan iman Ishak itu terwujud dalam doa dengan penuh keyakinan, dan ia menerima jawaban positif dengan segera dari Tuhan. Nah, sama seperti Sarah, istri Abraham yang waktu itu mandul, demikian juga Ribka, istri Ishak, rupanya mandul juga. Ya, nah, ketika Ribka ini sudah bertahun-tahun tidak mempunyai anak, Ishak tetap beriman, berdoa kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Dalam bab 25 ayat 21 dikatakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Dan Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Ini sama seperti Abraham, Ishak, ya, mempunyai keyakinan ini. Dan juga tantangan dalam keluarga itu sama, sulit mempunyai anak. Nah ini. Nah, nanti Ishak akan melahirkan dua orang kembar, ya. Dikatakan si kembar lahir 20 tahun setelah pernikahan. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi ketika Ishak menikah itu umur 40, ketika lahir umur 60. Jadi apa? Selama 20 tahun. Menunggu 20 tahun mereka untuk mempunyai anak. Dan saat itu pastilah Ishak itu terus-menerus berdoa. Nah,
Dan Ribka akhirnya mengandung dan melahirkan anak kembar, ya, namanya Esau dan Yakub. Dikatakan dalam bab 25 ayat 25 sampai 26. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ini Esau dan Yakub. Nah, dalam bab yang sama, selanjutnya, ketika anak-anak ini tumbuh dewasa, dua anak ini tumbuh, ya, diceritakan karakter kedua anak ini, karena anak Ishak ini. Esau dikatakan pandai berburu, suka tinggal di ladang, tetapi di lain sisi menyepelekan hak kesulungan. Sementara Yakub tenang, suka tinggal di rumah, cerdik dalam mendapatkan hak kesulungan nanti, ya. Ini cerdik, pintar Yakub itu, ya. Nah, sementara Esau lebih dalam hal fisik, perburuan, perladangan lebih unggul. Nah, digambarkan juga bagaimana dinamika keluarga Ishak ketika mereka mempunyai anak. Nah, ternyata kasih sayang orang tua berbeda kepada keduanya. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka itu mempunyai kasih lebih kepada Yakub. Nah, ini si ayah itu lebih suka, lebih menyayangi anak pertama, ibu lebih menyayangi anak kedua. Nah, dalam hal ini kita bisa memahami karakter Ishak. Ketika ia menyayangi Esau, ya, ternyata Ishak itu bukan hanya orang yang pasif yang suka berdoa, tetapi juga seorang istilahnya itu pencinta kuliner yang menyukai makanan. Ya, ini ya. Dan karakter ini membuat ketegangan dalam keluarga, di mana anak-anak nanti saling bersaing. Dan ditambah kenyataan bahwa Ribka lebih menyukai Yakub. Nah, setelah kelahiran anak kembar ini, keluarga Ishak dan Ribka itu diliputi dengan perpecahan, ya, perpecahan. Dimulai dengan apa? Ini dimulai dengan kecenderungan ini orang tua yang mencintai secara berbeda anaknya. Ini. Nah, dalam bab 27 nanti dikatakan Ribka menggunakan selera suaminya, ya, karena selera suaminya itu kuliner makan, ya, dan juga sifat penurut Yakub yang hanya di rumah itu untuk mendapatkan berkat bagi putra yang dicintainya. Dan di sanalah nanti sungguh-sungguh terlihat perpecahan dalam keluarga Ishak ini. Nah, tentang hak kesulungan, ya, dalam bab 25, ya, ayat 29 sampai 34 diceritakan dinamika relasi antara Esau dan Yakub, di mana Esau itu menjual hak kesulungan karena makanan, ya, di situ. Tentang hak kesulungan ini menunjukkan rupanya Esau dan Yakub itu bersaing plus orang tuanya yang pilih kasih, ya, jadi ada perpecahan. Nah, lalu bagaimana yang lebih muda mulai menjadikan yang lebih tua sebagai bawahan? Ini ada persaingan di situ. Dan dalam hal ini hak kesulungan dalam keluarga, nah ini kan yang diperebutkan. Dan dalam tradisi orang Israel pada saat itu, hak kesulungan itu sangat dihormati. Apa itu hak kesulungan? Ya, hak kesulungan itu membuat seseorang dianggap sebagai buah pertama dari kekuatan ayahnya. Itu yang pertama, ya. Kekuatan ayahnya itu terletak pada anak sulung. Lalu yang kedua, hanya anak sulung yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ini dalam keluarga. Nah, ketika mendapatkan warisan, anak sulung itu mempunyai hak istimewa.
selama hidupnya juga mempunyai hak istimewa. Istimewanya di mana? Ya, orang yang mempunyai hak kesulungan akan menerima bagian dari harta ayahnya sebanyak 2 kali lipat bila dibandingkan dengan yang diterima oleh saudara laki-laki lainnya yang bukan sulung, ya, di sini. Nah, ketika itu Esau diceritakan datang dari padang lelah, lalu kemudian lapar, lalu melihat Yusuf itu mempunyai makanan, dan akhirnya Yusuf meminta makanan itu, tetapi Yakub cerdik mengatakan, jual dulu hak kesulunganmu kepada aku. Dan akhirnya si Esau ini tidak menganggap bahwa hak kesulungan itu penting, sehingga apa? Ya, Esau memilih untuk mengisi perutnya dengan menyepelekan hak kesulungan. Nah, ini aspek ini, ya. Sebenarnya kalau dilihat dari sini, dari budaya, memang sosio budaya, hak kesulungan berhubungan dengan kedudukan seorang anak dalam keluarga dan warisan. Tetapi dari hal religius itu, ya, menjadi orang yang dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi kepada siapa sang ayah itu menularkan imannya untuk pertama kali. Nah, itu ini diskusi tentang hak kesulungan. Nah, jadi inilah anak-anak Ishak, ya. Ishak itu dinamika anaknya. Lalu kita menginjak ke Kejadian bab 26 ayat 1 sampai 33. Ishak, Ribka, dan Abimelek. Ini kita bisa mempelajari karakter Ishak ketika menghadapi situasi yang tidak mudah di sini. Nah, saat itu Ishak dan keluarganya serta negerinya sedang tertimpa musibah, dikatakan dalam bab 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi Ishak itu pergi ke kerajaan sebelah, karena kerajaan sebelah makmur. Tempat tinggal Ishak itu kelaparan, terjadi kelaparan, mungkin kekeringan dan sebagainya. Dan Ishak pergi ke sana. Tetapi kepergian Ishak ke sana, yang namanya ke kota Gerar, itu atas petunjuk Tuhan. Dan Ishak sungguh taat pada Tuhan. Sama seperti dulu ketika Abraham dipanggil oleh Allah untuk pertama kali, pergilah ke sana, dan Abraham taat mengikuti perintah Tuhan. Demikian juga sekarang. Ketika terjadi kelaparan, Tuhan menunjukkan jalan kepada Ishak, dan Ishak taat kepada perintah Tuhan. Nah, melalui Ishak di sini, Tuhan berusaha untuk memenuhi janjinya kepada Abraham. Karena Tuhan sudah berjanji sebelumnya, maka keturunan Abraham pun juga selalu disertai, dilindungi, dituntun. Nah, dalam hal ini, bagaimana kita memahami tentang janji Allah kepada umatnya terlewat Abraham dan Ishak? Nah, seringkali dianggap demikian, bahwa perjanjian Allah dengan Abraham itu bersifat sepihak, dalam arti hanya bersandar pada janji dan kesetiaan Allah, dan Abraham tidak perlu berbuat apa-apa selain percaya. Pokoknya percaya begitu saja. Nah, kalau kita membaca bab 26 ayat 4-5, pemahaman seperti itu dipertanyakan, karena dikatakan demikian. Tuhan mengatakan demikian. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Sebab Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala ketetapan dan hukumku. Jadi apa? Jadi di sini perjanjian itu terjadi bahwa Allah itu setia, tetapi orang yang kepada siapa Tuhan berjanji, yaitu Abraham dan Ishak, mereka mesti taat.
kepada firman Tuhan, taat kepada hukum Tuhan di situ. Nah ini timbal balik dalam perjanjian itu. Ya, ini maka ketika Tuhan mengatakan kepada Ishak pergi ke sana, Ishak pergi karena itu perintah Tuhan. Nah ini dan karena di sanalah akan dinyatakan janji Tuhan. Nah, pemenuhan janji Tuhan itu bergantung pada Tuhan sendiri. Tapi tanggapan Abraham dan juga diikuti oleh Ishak nanti terhadap janji tersebut merupakan bagian dari dasar masa depan keberlangsungan kepenuhan janji itu. Jadi nanti janji ini akan terlaksana atau tidak, akan digenapi oleh Tuhan atau tidak, itu berdasarkan tergantung apa? Tergantung berdasarkan juga kemampuan orang beriman dalam mentaati perintah Tuhan. Dikatakan, sebab Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum. Ini. Nah, selanjutnya karakter Ishak terhadap istrinya dalam situasi ketika mereka sebagai pengungsi, orang asing, kesulitan di tengah orang asing, di negeri orang asing, tetapi mereka sebagai orang beriman. Karakter Ishak ditemukan di sini ya. Saya mengandaikan Bapak Ibu sambil membuka kitab suci ya, sambil membaca itu, mengamati itu. Nah ini, ketika orang-orang dalam bab 26 ayat 7 dikatakan demikian ya. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah iya. Ya, iya itu siapa? Ishak. Ishak mengatakan demikian. Dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Sama seperti dulu yang dilakukan oleh Abraham. Ketika Abraham pergi ke Mesir dengan membawa Sarah. Sarah istrinya cantik sekali. Lalu Abraham mengatakan, dia itu adikku. Ya, begitu ya. Supaya apa? Supaya tidak nanti dia dibunuh kemudian karena mengambil istrinya. Demikian juga sekarang yang dibuat oleh Ishak kepada istrinya. Ia datang ke negeri orang sebagai orang asing supaya nanti istrinya itu tidak direbut dengan membunuhnya, maka si Ishak ini tidak mengatakan ia tidak mengakui secara terang-terangan istrinya itu sebagai Ribka itu sebagai istrinya, hanya mengatakan sebagai saudaranya. Tetapi Abimelek, raja orang Filistin pada saat itu tahu bahwa Ribka itu adalah istri Ishak. Lalu raja ini menegur Ishak bahwa tindakan itu salah. Tindakan itu dapat mendatangkan malapetaka. Tidak mengakui istri di depan orang, ya, tidak mengakui istri sebagai istrinya di depan orang banyak itu salah. Bisa mendatangkan malapetaka. Nah, Abimelek mengatakan demikian ya. Bab 26 ayat 10. Abimelek berkata, apakah ini telah kau perbuat terhadap kami? Dapat saja terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Abimelek dalam pernyataan ini, seandainya semua orang tahu bahwa Ribka itu adalah adiknya Ishak, maka kan setiap orang bisa datang melamar lalu tidur dengan dia, Ribka. Dan kalau seperti itu dikatakan oleh Abimelek, kejadian seperti itu akan mendatangkan kesalahan, ya, mendatangkan kesalahan atas apa? Orang-orang Filistin. Dan ketika mereka didapati salah apa? Akan dihukum oleh yang ilahi. Itu ya ini. Nah, inilah dia. Bahkan di sini Abimelek, orang asing yang tidak mengenal Tuhannya Abraham, malah memperingatkan Ishak. Nah, sikap Ishak sebagai pendatang terhadap kemudian, nah ini sikap Ishak
sebagai pendatang terhadap Abimelek. Itu tadi berhubungan dengan istrinya, sekarang dengan Abimelek yang memiliki negeri itu, ya. Karena dia sebagai orang asing, jelas dijelaskan di sana, Ishak tidak mau berkonflik dengan penduduk setempat, bahkan lebih banyak mengalah. Di sana diceritakan tentang sumur yang digali oleh Ishak. Sumur pada saat itu sangat penting karena apa? Di daerah padang gurun, ya, di mana air itu menjadi sangat-sangat mahal. Ketika menggali sumur ada sumbernya, berarti apa? Sumber kehidupan di situ. Dia ada airnya bisa untuk menanam, untuk minum, untuk dirinya sendiri maupun untuk hewan-hewannya. Nah, ini jadi sangat mahal, ya. Nah, meskipun direbut sumurnya oleh orang-orang Filistin, penduduk negeri itu, Ishak mengalah, ya, supaya terjadi kedamaian. Nah, juga Ishak tidak membenci Abimelek karena iri akan keberhasilannya. Dikatakan di sana, Ishak itu diberkati oleh Tuhan dan apapun yang ia usahakan itu menghasilkan berlipat ganda, ya, menjadi kaya. Dan Abimelek ini sebagai penguasa negeri di situ malah tersaingi itu kepemilikannya, iri di situ, ya. Abimelek iri, dan supaya tidak terjadi peperangan di antara keduanya, ya, kecurigaan, maka Ishak mengikat perjanjian sehingga mereka dapat hidup berdampingan secara damai. Ini Ishak tipe orang yang berdamai dengan orang asing, ya. Ini tidak bermusuhan, meskipun berkat Tuhan itu melimpah, tetapi dia tidak menggunakan kelimpahan berkat itu untuk ditunjukkan kepada Abimelek sehingga ia semakin panas, tidak, tetapi mengalah, hidup secara damai. Nah, dalam semuanya, ya, Ishak diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dikatakan dalam bab 26 ayat 1, sehingga ia menabur di tanah dan mendapat hasil 100 kali lipat. Ini kan bukti bahwa Allah itu, janji Allah kepada Abraham dan keturunannya benar-benar dinampakkan dalam diri Ishak. Itu kisah Ishak sebagai orang asing. Nah, sekarang Kejadian bab 25 ayat 34 sampai bab 28 ayat 9 tentang berkat Ishak yang diperebutkan dan penipuan, ya. Ini jadi Ishak itu biasanya dulu orang-orang Israel, bapak keluarga itu memberkati anaknya, memberkati anak yang sulung biasanya, ya. Nah, ini ada hubungannya dengan kesulungan tadi. Tadi sudah saya katakan, sudah kita bahas bahwa Yakub itu meminta, ya, meminta hak kesulungan dan Esau menjualnya kepada Yakub. Nah, hak kesulungan berbeda dengan berkat, ya. Bila perolehan Yakub atas hak kesulungan itu bergantung pada apakah Esau mau menjual hak tersebut kepadanya, ya, perolehannya atas berkat itu berbeda. Perolehan atas berkat itu hanya bergantung pada Ishak ayahnya. Ini. Jadi Yakub hanya bisa memperoleh berkat Ishak, ya, dari Ishak sendiri. Nah, ini tokoh Ishak yang bagaimana Ishak memberikan berkat. Nah, sikap Ishak dan Ribka terhadap kedua anaknya, kembali lagi, ya, penipuan dan perebutan berkat itu dihubungkan dengan juga sikap kedua orang tua yang berbeda dengan kedua anak mereka, yang perpecahan tadi, ya. Nah, dalam bab, kembali lagi, dalam bab 25 ayat 28, di sana dikatakan, Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Juga dalam bab 26 ayat 34 sampai 35, ya. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri, orang Het, orang Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya.
kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Ini dia. Esau mengecewakan orang tua mereka dengan apa? Dengan mencari jodoh sendiri, yaitu istri di luar keluarga mereka. Ini melatar belakangi di sini ya, melatar belakangi perebutan berkat itu. Nah, kisah perebutan berkat dan penipuan merujuk kembali pada kisah kelahiran si kembar dan konflik-konflik awal ketika si kembar ini tumbuh dewasa, ya, di mana sikap kedua orang tuanya berbeda kepada keduanya. Nah, kisah perebutan berkat itu dibuka dengan menyebutkan bahwa Ishak itu rabun, tidak bisa melihat, dan sifat kuliner menyukai makanan, ya kan? Itu sudah rabun ya, mau makan makanan enak, daging buruan dari Esau. Dan sementara Ribka yang lebih menyayangi Yakub tidak menginginkan berkat dari Ishak itu jatuh pada Esau. Kemungkinan apa? Kemungkinan karena memang Ribka lebih menyayangi Yakub. Kedua, karena Esau itu sudah menikah dengan orang di luar keluarganya. Nah, itu dari sisi Ribka, tetapi dari sisi nubuat Tuhan, Tuhan sendiri sudah menubuat, sudah mengatakan itu sejak awal sejak kelahiran dua anak itu, Tuhan sudah mengatakan dalam bab 25 ayat 23, dua bangsa dalam kandunganmu, dua suku bangsa akan berpisah dari dalam rahimmu, suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, anak yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda. Ketika Ribka melahirkan dua anak itu, Tuhan mengatakan itu. Jadi sudah kehendak Tuhan sendiri. Tetapi dalam arti manusiawi, ya, relasi kekeluargaan, perpecahan tadi mempengaruhi. Karena itulah Ribka berinisiatif untuk mendapatkan berkat Ishak bagi Yakub dengan cara menipu, ya. Cara menipunya itu apa? Dengan memanfaatkan kelemahan Ishak, itu kerabunannya dan kesukaannya, itu. Nah, ketika diceritakan di sana, ya, dimulai dengan sebenarnya Ishak itu meminta Esau untuk berburu, lalu memasak daging buruannya, dan kemudian setelah itu Ishak memberkati Esau sebelum ia meninggal, dikatakan demikian. Lalu ketika Ishak itu berkata demikian, didengarlah oleh Ribka istrinya. Lalu Ribka dengan cepat-cepat memanggil Yakub supaya apa? Mengambil domba lalu dimasak, lalu kemudian disuguhkan masakan itu kepada Ishak dan dimakan, dan disuruhnya lah Yakub itu untuk menggantikan posisi Esau dengan berbagai macam cara, termasuk dengan menggunakan pakaian Esau, sehingga yang diberkati bukan Esau tetapi Yakub. Nah, ketika Esau berangkat ke padang untuk berburu, di sanalah dilihat oleh Ribka sebagai peluang untuk melancarkan aksinya yang bermuka dua ini, ya, bermuka dua kepada Ishak dan kepada Yakub. Nah, di sini Ribka berhati-hati dalam mengidentifikasi Ishak dan Esau dalam hubungannya dengan Yakub dan bukan dengan dirinya. Jadi Ribka ini sebagai ibu sibuk bagaimana membuat Yakub ini seperti Esau, begitu ya. Sehingga nanti si Ishak yakin bahwa yang ada di depannya itu adalah Esau dan memberkati dia. Mengapa kok begitu penting berkat ini dihubungkan dengan Tuhan dan dilakukan di hadirat Tuhan? Dan mengapa kok Yakub harus menyabotase berkat ini, ya? Yang sebenarnya inisiatifnya itu datang dari Ribka. Nah, Yakub sebelumnya digambarkan sebagai seorang yang tenang dan Esau sebagai seorang yang di padang gurun. Dan di dalam kisah perebutan berkat ini kita menemukan perbedaan di antara keduanya.
Yakub itu digambarkan sebagai pria halus, sedangkan Esau digambarkan sebagai pria berbulu. Ya, dan inilah yang menjadi masalah utama untuk menipu Ishak. Karena ketika nanti Ishak meraba bagian badan Yakub, nanti pasti Ishak akan kenal karena anaknya ini berbulu. Ya, tapi dengan berbagai macam cara, kemudian si Ribka mendandani Yakub dengan sehingga Yakub ini mempunyai bulu seperti Esau. Ya ini benar bahwa di sini ayahnya itu rabun, ya. Ishak itu rabun, tapi ia masih memiliki panca indera dengan rabaannya, gitu ya. Dengan jari-jari perabanya, ia dapat mengenal anaknya. Dan disinilah usaha keras penipuannya itu di situ. Nah, lebih jauh lagi, sebenarnya Yakub tahu bahwa tipu daya nanti kalau itu ketahuan akan mendiskualifikasinya dari segala bentuk berkat dan warisan dari pihak ayah untuk selamanya. Kalau ayah tahu, nanti pasti akan Yakub akan didiskualifikasi, tidak akan dapat berkat dan tidak akan dapat warisan, ya. Dan siasat seperti ini hanya akan menghasilkan kutukan sebenarnya kalau diketahui sejak awal. Tetapi faktanya di sini Yakub nggak peduli dengan istilahnya yang dinamakan dengan kebenaran dan moralitas, ya, kejujuran. Bila dibandingkan dengan apa yang terjadi padanya jika penyamarannya nanti terbongkar dan penipuannya terungkap saat Ishak memberkati dia. Konsekuensinya itu sebenarnya besar sekali. Nah, karena itulah Ribka berusaha sedemikian rupa agar tidak bisa gagal, tidak gagal usahanya itu untuk menipu, ya. Itu Ribka bahkan menawarkan diri untuk menanggung segala kesalahan yang akan terjadi jika identitas asli Yakub diketahui dan siasatnya gagal ketika nanti diberkati. Dan Ribka sebagai ibu menjadi orang pertama yang menawarkan dirinya sebagai penerima kutukan bagi orang lain. Ia berjanji bahwa Yakub akan menerima semua manfaat berkat, tetapi tidak satupun hukuman kutukan terjadi padanya. Biarlah kutukan pada ibunya saja, sementara berkat untuk anaknya Yakub ini. Dan di sini benar-benar kukok, ya, istilahnya itu ibunya Ribka ini untuk mendapatkan berkat. Mungkin Ribka ini ketika Ribka lahir, Tuhan sudah berfirman bahwa anak yang tua akan menjadi hamba bagi yang muda, ya. Di dipicu juga oleh pengalaman manusiawi di mana si Esau itu tidak taat, dalam arti ketika menikah, dia itu menikah sendiri begitu saja. Ini. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan pergulatan Yakub, ya, nanti, ya. Nanti di bab-bab selanjutnya diceritakan Yakub itu bergulat dengan Tuhan dan Yakub itu kuat, mampu bergulat dengan Tuhan. Tetapi ketika dengan ibunya, Yakub tidak banyak keberanian untuk bergulat dengan hati nuraninya, ya. Ia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, taat saja, patuh begitu saja kepada ibunya. Kepada Tuhan dia bergulat, tetapi kepada ibunya langsung takluk, ya. Nah, ini rupanya ibu yang dekat itu membuat anak itu takluk begitu saja, ya. Nanti di sini bisa dibandingkan ini kekuatan seorang ibu, ya, usaha ibu kepada anaknya. Nah, dengan berbagai cara akhirnya Ribka menutupi Yakub, ya, agar seperti Esau. Dan Yakub mengucapkan kebohongan ketika di hadapan ayahnya. Ya, yang pertama, dia mengaku sebagai Esau, bahkan sebagai anak sulung. Ya, bahkan sebagai anak sulung. Dalam hal ini benar bahwa hak kesulungannya sudah ia beli. Ya, ini. Kedua, Yakub mengaku telah menangkap binatang buruan dan sekarang ingin memberikannya kepada Ishak. Nah, ketika memberikannya kepada Ishak, ya, Yakub mengingatkan ayahnya bahwa dia ada di situ untuk mendapatkan berkat ayahnya, bukan hanya untuk makan dan ngobrol. Jadi, tujuan Yakub itu mendapatkan berkat, bukan untuk membawakan makan supaya ayahnya itu makan puas, selalu bisa ngobrol, enggak, tetapi untuk mendapatkan berkat.
Nah, akhirnya Ishak memberkati Yakub. Nah, tentu saja berkat ini yang diberikan ini dimaksudkan untuk Esau, tetapi diucapkan di atas Yakub. Ishak ini benar-benar tidak bisa membedakan, ya. Dari segi fisik yang diraba, dari segi makanan yang dia makan, benar-benar inilah Esau, ya. Tetapi sebenarnya dari suara itu Ishak itu ragu, ini suaranya Yakub sebenarnya. Nah, tetapi akhirnya toh kemudian Ishak yakin bahwa yang di depannya itu adalah Esau, ya. Tapi kenyataannya itu Yakub. Nah, sekarang kita lihat mengapa berkat itu penting. Isi berkat itu disebut di sini, ya. Ini berkat orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, kita lihat itu isi berkat itu dalam bab 27 ayat 27 sampai 29. Pertama, ketika memberi berkat, ya Isa itu menyebut tentang padang yang diberkati Tuhan, yaitu dataran padang itu apa? Dataran terbuka yang tidak digarap, di mana di situ kawanan ternak dapat digembalakan dan orang-orang seperti Esau dapat berburu secara bebas, ya. Ini ketika banyak padang ya diberkati Tuhan, kan banyak kesuburan, kemakmuran, ya. Jadi dunianya pada waktu itu adalah dunia apa? Dunia pertanian, tetapi belum pertanian cocok tanam, tetapi pertanian yang berpindah-pindah. Di lain sisi orang itu menggembalakan domba, ya, di situ. Nah, yang kedua, berdoa memohon embun dari langit dan tanah gemuk di bumi, ya. Mau mengatakan apa? Baik hujan lebat maupun hasil panen melimpah yang dihasilkan oleh curah hujan. Jadi berkat berhubungan dengan sesuatu yang membuat tanah itu subur dan menghasilkan panenan. Yang ketiga jelas berhubungan dengan kelimpahan makanan dan minuman, gandum dan anggur, berhubungan dengan itu, berhubungan dengan kehidupan yang pokok untuk manusia, makanan, kesejahteraan. Nah, ini. Lalu isi berkat ditambahkan, selain berhubungan dengan kesejahteraan, isi berkat ditambahkan, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini hampir sama seperti rumusan janji Tuhan kepada Abraham. Nah, ini akan menjadi apa? Bangsa yang besar, di mana bangsa-bangsa lain akan sujud, akan takluk kepadanya. Ya, ini berhubungan dengan kuasa, ya. Ayat 29 ini, yang ayat 27 sampai 29 berhubungan dengan kemakmuran, isi berkat. Nah, ketika Esau pulang dari berburu di padang dan menyediakan kepada ayahnya makanan lezat, Ishak sadar bahwa yang baru saja diberkati itu bukanlah Esau, tapi Yakub. Ishak berkata, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Ya, itu. Saya menggarisbawahi tipu daya. Dalam di sini kata menipu itu dalam dimengerti bahwa penipuan ini terjadi dalam perencanaan yang disengaja. Bukan menipu yang tidak disengaja, enggak. Tapi sungguh disengaja dan direncanakan. Nah, di situ kan akhirnya benar bahwa Ishak itu ditipu dan yang menipu adalah Yakub, ya. Yang menipu Yakub atas inisiatif ibunya. Ya. Lalu kata Esau, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapak? Berkatilah aku ini juga, ya Bapak. Ya, ini. Saat itu Esau menangis sedih dan meminta berkat lagi dari ayahnya, tetapi Ishak tidak mau memberi, ya. Dan mengapa kok tidak mau memberi? Dan Esau mengatakan hanya ada satu berkat, tidak ada berkat lain, karena latar belakang ini. Ishak itu memanggil Esau pada awalnya dengan maksud memberikan berkat hanya kepadanya. Jadi berkat itu hanya satu diberikan kepadanya,
Ya ini, tidak ada berkat lain. Itu loh ya, tidak ada berkat lain. Ketika pertama kali Ishak memanggil Esau itu, dan semestinya di sini Esau itu tahu bahwa berkat itu hanya untuk dirinya, hanya satu. Ya ini. Dan ketika Esau dan Yakub lahir di situ, Tuhan sudah berfirman kan seperti ini. Dua bangsa dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah ini, apa yang terjadi pada Ishak yang memberkati Yakub meskipun ditipu, itu membenarkan firman Tuhan ini. Ketika kedua anak ini lahir, bahwa nanti yang tua menjadi hamba. Kan setelah diberkati, Yakub itu menjadi bangsa yang besar keturunannya, dan bangsa-bangsa lain sujud kepadanya. Dan akhirnya juga nanti Esau dan keturunannya itu akan menjadi siapa? Bawahan keturunan Yakub. Itu. Nah, kita melihat bagaimana nasib orang yang tidak diberkati, ya. Kalau orang yang diberkati tadi, Yakub tadi berlimpah-limpah lalu kemudian menjadi bangsa yang besar, Esau sebagai orang yang tidak diberkati itu seperti apa? Itu dalam bab 27 ayat 39 sampai 40 ya. Di, dikatakan demikian ya. Di sini Ishak yang mengatakan ini. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kuk itu apa? Beban. Ya, ini. Beban yang mana? Bahwa ia menjadi hamba dari orang lain. Nah ini. Nah ini sifat orang yang diberkati itu tidak diberkati itu jauh dari kemakmuran, ya, jauh dari kemakmuran dan jauh dari apa? Menjadi orang atau bangsa yang dihormati. Nah itu, yang berkuasa. Nah ini, tetapi mereka akan berusaha, ya, akan bisa itu dilepaskan semuanya itu. Jadi nasib orang yang tidak diberkati itu hampir sama seperti Kain, ya. Kain itu ketika setelah membunuh Habil kan diusir, ya. Lalu dia mengembara, harus hidup dari apa yang dia olah dari tanah. Juga seperti Ismail, ketika Abraham mengusir Hagar dan Ismail menjadi pengembara. Nah, itu berkat dihubungkan dengan janji Tuhan tadi. Nah, selanjutnya itu harapan restu dan berkat orang tua langsung ya. Jadi sebagai orang tua, Ishak dan Ribka itu mempunyai harapan kepada anak-anaknya sebenarnya. Harapan dan restu berkat itu ya kita temukan di sini yang pertama bab 27 ayat 46. Ribka berkata kepada suaminya Ishak demikian. Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Ya, perempuan Het yang dimaksud di sini ada siapa? Itu istrinya Esau. Jadi Ishak ya, Ribka itu sangat menginginkan, berharap supaya anaknya itu menikah dengan restu orang tua dari keluarganya, anggota keluarganya. Nah, kemudian Ishak memanggil Yakub ya, diceritakan dalam bab 28 ayat 1 sampai 4. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, ketika Yakub kan berselisih dengan Ayub, lalu Yakub harus pergi karena Yakub berselisih dengan Esau, Yakub harus pergi karena Esau marah dan mau membunuh Yakub ya. Dan di situ
Sebelum Yakub pergi, Ishak memberkati Yakub sekali lagi dan berpesan demikian, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Nah, ini pesan Ishak kepada Yakub dan harapan ya Ishak kepada Yakub. Nah, setelah melihat itu ya, ketika Esau melihat bahwa ya Ishak memberkati Yakub dengan berpesan supaya ia jangan menikah dengan perempuan Kanaan, Esau kemudian sadarnya telat ya, bahwa perempuan Kanaan itu tidak baik dalam pandangan Ishak ayahnya. Ya, selama ini ternyata dia menikah dengan orang yang dipandang tidak baik gitu. Ya, karena itu selanjutnya Esau kan pergi kepada Ismail lalu memperistri Mahalat ya, selain kedua istri yang sudah dimilikinya karena masih dalam satu keluarga. Nah, menikah dengan seorang kerabat dan bukan dengan seorang Kanaan tampaknya menjadi keinginan Ishak ya, juga sebenarnya Ribka. Tetapi ketika setelah mendengar itu ya Ishak mengatakan itu, lalu Esau kemudian mencari istri yang baru dari keluarga ayahnya untuk menikahi putri Ismail itu. Di sini ditemukan bahwa Esau itu hanya mendengarkan ayahnya selama ini, tetapi tidak memperhitungkan perasaan ibunya. Ia hanya ingin menyenangkan ayahnya, bukan ibunya. Inilah yang terjadi perpecahan dalam keluarga. Sudah dikatakan tadi, Yakub lebih suka Esau ya. Dalam perjuangan sebagai seorang anak bahkan sampai menikah pun ya, ternyata Esau masih ke bawah itu. Dia hanya ingin menyenangkan ayahnya, dan hanya kata-kata dari ayahnya lah yang membuat dia itu sadar, bukan ibunya. Nah ini. Nah, kisah Ishak ditutup dengan kematian Ishak, di mana kedua anak ini akur akhirnya, Esau dan Yakub ya. Dikatakan di sana, adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Ini kedua anak ini akur akhirnya nanti. Nah, sebagai penutup ya, kisah Ishak itu disebut dalam perjanjian baru ya, ini sebagai penutup. Jadi pengalaman Ishak, siapa itu Ishak ya, Allah yang dihayati oleh Ishak yang kemudian dilanjutkan dalam perjanjian baru ya, itu juga disebut oleh Yesus sendiri ya. Yesus mengatakan banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Yesus menyebut ini dengan mengatakan bahwa menurut orang Israel pada sampai saat itu dan juga keyakinan Yesus bahwa Ishak itu ada di dalam kerajaan surga. Ya, ini tidak hanya bahwa Ishak itu makmur di dunia, tetapi juga di surga, dalam kerajaan surga. Lalu juga ya, dalam surat Paulus ya kepada jemaat di Galatia, Paulus menyebut, kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Jadi anak-anak Ishak itu sebagai anak yang dijanjikan Tuhan. Sama juga orang-orang Kristiani adalah anak-anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi perjanjiannya ini bukan perjanjian dalam arti manusiawi, tapi dalam Roh Kudus menurut Paulus ya.
Lalu dalam surat kepada orang Ibrani dikatakan demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Di sini Ishak dilihat sebagai korban yang dipersembahkan. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ini disebut dua kali, Ishak itu disebut sebagai korban. Saya membandingkan di sini dengan peristiwa Yesus, di mana Yesus dikorbankan di atas salib sebagai putra tunggal. Ini. Lalu juga dalam surat kepada orang Ibrani, karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Nah ini surat kepada orang Ibrani. Padahal berkatnya itu hanya kepada Yakub, ya, tidak kepada Esau. Tapi surat Ibrani mengangkat bahwa berkatnya Ishak itu diberikan kepada keduanya. Dan Ishak itu melakukan ini berdasarkan iman, ya. Ini. Dan dari sini kita paham bagaimana Allah itu menyertai Ishak. Itu ya. Allah yang mana? Allah yang setia kepada janjinya, yang ingin membimbing orang pilihannya, memberikan berkat dan kemakmuran kepada orang yang sudah dipanggilnya. Dan itulah yang dilanjutkan, iman kepada Allah seperti inilah yang dilanjutkan dalam perjanjian baru, dalam kita semua sekarang ini.